Sini saya ingin menjelaskan apa itu FCFS atau First Come First Serve. FCFS ini adalah sistem antrian penjadwalan yang mengutamakan proses yang pertama kali di-input akan dilayani terlebih dahulu sampai selesai. Jadi kalau ada sebuah proses itu tidak dapat diganggu gugat atau diberhentikan sampai proses itu selesai. Ini lanjut ke visualisasi. Di sini saya ingin menjelaskan visualisasi dari FCFS. Sini saya memakai 4 proses dari A sampai D, lalu ada waktu tiba proses itu, lalu ada lama proses, lama eksekusi dari proses itu. Lalu di sini ada 0. 0 ini merupakan waktu tiba dari A. Karena 0 ini merupakan proses pertama dan tidak ada proses pada sebelumnya, maka proses A ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Selama proses A ini dieksekusi, muncul proses B dan proses C. Karena first serve ini merupakan algoritma yang dilayani dahulu dan tidak dapat diganggu gugat atau diberhentikan secara paksa, maka proses A ini akan terus berlanjut selama proses ini, yaitu 5. Setelah sampai di 5, proses ini akan berlanjut ke proses yang B. Karena ini waktu B ini 2 dan lama prosesnya 2. Jadi 5 ini ditambah 2 jadi ke-7. Lalu pada waktu ke-7 terjadi proses C. Proses C ini memakan waktu eksekusi sebanyak 4, jadi ke-11. Lalu proses D akan dilakukan di 11 dan memakan waktu eksekusi selama 3. Lalu ada waktu tunggu. Waktu tunggu ini rumusnya waktu eksekusi dikurang waktu tiba. Ini waktu eksekusi dari A ini merupakan waktu eksekusi dari A ini 0 dikurang waktu tibanya ini 0 juga, jadi 0. Untuk yang B, waktu eksekusinya dia dieksekusi di 5 dikurang waktu tibanya 2 jadi 3. Lalu yang C dieksekusi di 7 dikurang 4 jadi 3. Lalu yang D dieksekusi di 11 dikurang 6 jadi 5. Totalnya ini 11, jadi waktu tunggunya ini 11. Akan melakukan simulasi dari FCFS atau First Come First Serve. Pertama, buka compiler, lalu masukkan kode berikut, program codingan berikut, lalu klik compile, lalu compile. Setelah di-compile, lalu klik load in memory, lalu klik OS 0. Nah, di sini karena saya akan memasukkan proses 1 hingga proses 4, atur CPU speednya ke fast, lalu start. Karena di sini saya menggunakan FCFS, yaitu First Come First Serve, jadi yang dieksekusi dahulu yaitu proses pertama, lalu dilanjutkan proses 2 hingga ke proses keempat. Bisa dilihat proses ketiga sedang berjalan, lalu dilanjutkan ke proses keempat. Mari cek lognya.
bisa dilihat P1 dieksekusi terlebih dahulu, lalu P2, selanjutnya P3, dan terakhir P4 dengan waktu total tunggunya itu 15 detik. Lalu ada SJF. Apa itu SJF atau Shortest Job First? Shortest Job First adalah salah satu algoritma penjadwalan di mana proses yang akan didahulukan pengerjaannya adalah proses yang memiliki waktu proses terpendek. Hal ini mengakibatkan setiap proses dalam antrian memiliki waktu tunggu atau waiting time yang pendek. Untuk visualisasinya, sini saya memiliki 4 proses. Lalu mulai dari proses 0. Proses 0 waktu tiba ada di A, maka karena proses A ini merupakan proses yang awal, jadi dia akan dieksekusi terlebih dahulu sebanyak 5 waktu. Selama proses A ini dieksekusi, muncul proses B yang muncul di waktu 2. Karena proses A ini sudah dieksekusi selama 2, jadi sisa prosesnya itu 3. Lalu dibandingkan dengan proses B, yang mana yang lebih sedikit lama prosesnya. Proses B memiliki 2, proses A tadi sudah berjalan 2, jadi sisa 3. Karena proses B yang memiliki lama prosesnya paling sedikit, maka proses B ini akan dilakukan eksekusi hingga selesai pada waktu 4. Nah, pada waktu 4 ini muncul proses C. Proses C ini memiliki lama proses 4 dan sisa proses A tadi memiliki proses 3. Jadi dibandingkan mana yang lebih sedikit, proses A memiliki 3 dan proses C memiliki 4. Jadi proses A ini yang dilakukan eksekusi terlebih dahulu selama 3. Selama proses A tadi, yang sisa proses A dieksekusi, muncul proses D yang timbul pada waktu 6. Lalu proses A ini sudah berjalan 2, jadi proses A ini sisa 1. Lalu dibandingkan proses A yang tadi sisa 1 dengan proses D yang waktu lama prosesnya 3, yang mana lebih sedikit, jadi tetap dilanjutkan proses A hingga 7. Nah, di sini sisa prosesnya itu ada proses D dan proses C. Lalu dibandingkan dengan kedua ini, mana lama prosesnya yang paling kecil. Proses D memiliki 3, jadi dieksekusi hingga selesai. Lalu proses C yang memiliki lama prosesnya 4, dieksekusi hingga selesai. Itu saja. Baik, di sini saya akan mempraktekkan SJF pada CPU simulator. Pertama, buka compiler, lalu masukkan program seperti ini. Lalu set base address ya ke 100. Klik compile, lalu compile. Setelah itu load in memory, berhasil. Lalu klik OS 0. Pada scheduler klik shortest job first. Karena ini SJF, kita memainkan RFI delay-nya, delay prosesnya. Klik second. P1 nya kita set ke 14, lalu P2 nya ke 7, P3 nya ke 4, lalu kita run. Jangan lupa ini di set ke fast. Kita start. Karena ini SJF, maka dia akan mengeksekusi
dengan berstem yang paling kecil terlebih dahulu. Bisa dilihat tadi P3 dieksekusi terlebih dahulu, lalu P2, setelah itu P1 dengan nilainya paling lama. Bisa lihat kita view lognya. P3 terlebih dahulu, lalu P2, lalu P1. Untuk SJF, di sini saya menjelaskan apa itu round robin. Algoritma round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses yang digunakan secara luas dalam jawaban komputer. Algoritma round robin menggunakan sistem time sharing dengan static quantum time untuk setiap proses yang akan dieksekusi. Bedanya di sini di round robin ini ada quantum time. Di sini saya menggunakan quantum time 3. Jadi konsepnya sama seperti FCFS, yang mana yang dahulu datang itu yang akan dieksekusi. Namun dia lama eksekusinya dibatasi. Di sini saya quantum time-nya 3, proses A-nya ini ada 5 lama prosesnya. Jadi dia akan diproses secara bertahap 3 dulu. Jadi dia bersisa 2, lanjut lagi ke B karena dia quantum time-nya berkurang dari lama prosesnya kurang dari quantum time, jadi dia akan dieksekusi hingga selesai. Lanjut ke proses C. Ke proses C ini dia lanjut lagi ke eksekusi sebanyak 3, jadi dia tersisa 1. Lanjut ke proses D. Proses D dia dieksekusi hingga 3 sesuai dengan quantum time. Nah, sudah sampai akhir nih. Kita balik ke awal. Kita lihat lama proses yang sisa tadi. A tadi itu tersisa 2, jadi dia melakukan eksekusi lagi hingga habis. B tadi sudah habis. Lalu C ini tersisa 1, jadi dia eksekusi hingga habis. D ini sudah habis. Ya, jadi eksekusinya dia berulang. Itu saja. Lalu apa itu deadlock? Deadlock itu adalah keadaan di mana sebuah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama. Untuk visualisasinya di sini bisa kita lihat proses 1 ini menunggu untuk sumber daya kedua, tapi sumber daya kedua ini ditugaskan untuk ke proses 2, sedangkan proses 2 ini menunggu ke proses sumber daya 1, sedangkan sumber daya 1 ini ditugaskan untuk ke proses 1. Jadi dia saling tunggu-menunggu dan terikat gitu. Jadi alhasil dia terkunci gitu. Lanjut ke CPU simulator ya. Dari sini saya akan melakukan simulasi dari deadlock. Pertama kita buka compiler, lalu masukkan program seperti ini, lalu klik compile. Setelah itu loading memory, lalu klik compiler lagi, ganti jadi 2, lalu klik compile, load yang memori lagi, ulangi sebanyak 4 kali. Dan yang terakhir P4. Sudah berhasil kita buat 4 program. Lalu klik OS 0. Sini kita pakai round robin. Ticksnya kita atur ke 10.
Lalu kita buat schedule-nya dari P1, buat, lalu P2, lalu P3, dan yang terakhir P4. Jangan lupa atur CPU speednya ke yang fast, lalu view process list. Wait. Ya, resource. Kita start, lalu view resource. Kalau deadlock itu dia artinya program schedule-nya tidak berjalan karena dia terikat satu sama lain dan saling menunggu, jadi dia tidak bisa berjalan karena saling mengunci. Ini artinya R1, R2, R3 dan 4 ini tidak berjalan, saling mengunci. Itu saja.